Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 1 kelas Psikologi B 2020 Universitas Sriwijaya. Kali ini, kami akan membahas tentang hubungan dalam keluarga sebagai pemenuhan tugas blok psikologi komunikasi. Nah, sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, yaitu dari tim pemateri, terdiri dari Agustina Ferawati, Ivan Adinda, Franti Febi, dan Debbie Alivia. Nah, yang kedua yaitu dari tim presentan, terdiri dari saya sendiri, Adelina Warika Putri, Irfansah, Nabila Puspita, Fiona Valencia, dan Rahel Maisha. Kemudian yang terakhir dari tim editor, ada Muhammad Firdausi dan Faiza Nurul Aliyah. Topik diskusi kami pada hari ini meliputi ruang lingkup, skema, dan tipe-tipe. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama itu hubungan dalam keluarga. Nah, topik yang membahas hubungan merupakan salah satu topik dalam ilmu komunikasi yang paling menarik perhatian, karena banyak sekali aspek menarik di dalamnya. Menurut Kamus Longman, pengertian hubungan atau relationship adalah the way in which two people or two groups feel about each other and behave towards each other. Nah, yang memiliki arti cara dua orang atau dua kelompok merasakan dan bertingkah laku antar satu sama lain. Hubungan merupakan topik yang menarik karena hubungan selalu berubah dan berkembang. Perubahan yang terjadi terkadang sangat dramatis sehingga berpengaruh terhadap hubungan Anda dengan orang lain. Misalnya hubungan dengan keluarga, atasan atau rekan kerja, teman, ataupun hubungan romantis dengan seseorang. Banyak orang yang memiliki masalah ketika menjalin hubungan. Ada kalanya suatu hubungan itu terjalin dengan sangat mudah dan menyenangkan. Namun tidak jarang orang memiliki hubungan yang sulit dan upaya dalam mempelajari berbagai permasalahan dalam hubungan merupakan cara kita untuk mencari jawaban atas permasalahan itu. Dengan menggunakan lensa psikologi komunikasi, kita dapat melihat bahwa hubungan terdiri atas pola-pola interaksi atau interactional patterns, yaitu perilaku yang saling memberi tanggapan yang bersifat dinamis. Teori-teori mengenai hubungan akan membantu kita memahami proses hubungan yang dinamis ini. Selanjutnya, banyak orang yang memiliki masalah ketika menjalin hubungan. Ada kalanya suatu hubungan itu terjalin dengan sangat mudah dan menyenangkan. Namun tidak jarang orang memiliki hubungan yang sulit, dan upaya kita mempelajari berbagai permasalahan dalam hubungan merupakan cara kita untuk mencari jawaban atas permasalahan itu. Dengan menggunakan lensa ilmu psikologi komunikasi, kita akan melihat bahwa hubungan terdiri atas pola-pola interaksi atau interactional patterns, yaitu perilaku yang saling memberi tanggapan yang bersifat dinamis. Teori-teori mengenai hubungan akan membantu kita dalam memahami proses hubungan yang dinamis ini. Next. Baik, selanjutnya ruang lingkup hubungan. Jadi perilaku interpersonal merupakan topik penting psikologi komunikasi. Hal ini karena sebagian penelitian dilakukan dengan menentukan sifat individu, tipe hubungan, dan klasifikasi individu berdasarkan sifat dan hubungannya dengan mengandalkan pengukuran dan analisis untuk menilai perilaku dan hubungan tersebut. Aspek hubungan menjadi topik yang penting dalam komunikasi interpersonal sejak tahun 1960-an. Tentunya ketika kita membahas aspek hubungan, ruang lingkupnya itu tidak akan jauh dari membahas kualitas hubungan itu sendiri, dan pastinya berkaitan dengan cara pikir tertentu mengenai hubungan yang biasa kita sebut dengan skema. Peran skema itu sendiri sebagai pengontrol yang mengatur pola hubungan agar stabil sepanjang waktu. Lebih mudahnya, dalam menjalani sebuah hubungan, pastinya kita akan sering berpikir nih, seberapa banyak sih kapasitas diri kita untuk bersikap terbuka dengan orang lain. Kita akan memilah-milah mana topik yang boleh dibicarakan dengan bebas, dan mana topik yang harus kita batasi pembahasannya. Proses berpikir itu akan mempengaruhi kualitas hubungan kita. Namun perlu diketahui bahwa sifat terbuka dan tertutup adalah manifestasi dari adanya perbedaan antar individu.
Maksudnya adalah antara individu satu sama lain memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Perbedaan tersebut mempengaruhi pola pikir individu dalam berkomunikasi. Biasanya mempertimbangkan reaksi lawan bicara, kepentingan individu untuk ikut campur, ataupun karakter masing-masing individu. Perbedaan yang ada tersebut berdampak pada sifat terbuka tertutup individu dengan lawan bicaranya. Individu sering merasakan adanya kekuatan yang bertentangan dari dalam diri ketika menjalin suatu hubungan. Karena itu, tantangan dalam hubungan adalah mengelola kekuatan tersebut, seperti memilih harus bersikap terbuka, tertutup, atau independen-dependen. Individu sering merasakan adanya kekuatan yang bertentangan atau perbedaan dari dalam diri ketika menjalani hubungan. Jadi karena itu, tantangan dalam hubungan adalah mengelola kekuatan tersebut, seperti memilih harus bersikap terbuka tertutup atau independen-dependen. Nah, bagaimanakah para anggota keluarga berkomunikasi? Apa yang mempengaruhi komunikasi itu? Dan bagaimanakah peran orang tua dalam komunikasi keluarga? Fitzpatrick dan rekannya menyebut cara berpikir anggota keluarga sebagai skema hubungan atau relational schemas, atau disingkat skema saja. Skema hubungan terdiri dari pengetahuan mengenai diri sendiri, diri orang lain, hubungan yang sudah dikenal, dan juga pengetahuan mengenai bagaimana cara berinteraksi dalam suatu hubungan. Nah, suatu skema adalah seperangkat ingatan yang terorganisir yang akan digunakan setiap saat seseorang berinteraksi dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki pengalaman berbeda, maka skemanya juga akan berbeda. Skema hubungan kemudian dikelompokkan ke dalam sejumlah level atau tingkatan, mulai dari umum hingga khusus, yang mencakup 3 hal, yaitu 1. Apa yang diketahui seseorang mengenai hubungan secara umum. Kemudian 2. Hubungan keluarga sebagai suatu tipe. Dan yang ketiga, apa yang diketahui mengenai hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Interaksi seseorang dengan anggota keluarga lainnya pada waktu tertentu akan diarahkan pertama-tama oleh skema khusus, kemudian skema keluarga, dan yang terakhir skema umum. Dengan kata lain, jika misalnya Anda dan saudara Anda berinteraksi, maka Anda terlebih dahulu menggunakan pengetahuan sendiri mengenai hubungan Anda dan saudara Anda itu. Jika karena alasan tertentu dan saudara Anda sudah lama berpisah, pengetahuan sendiri tidak bekerja secara memuaskan, maka Anda dapat beralih kepada pengetahuan umum yang Anda miliki, yaitu pengetahuan bagaimana anggota keluarga seharusnya berperilaku antara satu sama dengan yang lainnya. Jika hal itu juga gagal, maka Anda akan menggunakan pengetahuan terakhir, yaitu pengetahuan mengenai hubungan secara umum, yaitu seperti bersikap ramah dan sopan. Baik, melanjuti dari Adele tadi, menurut Fitzpatrick dan rekan, komunikasi keluarga tidaklah bersifat acak atau random, tetapi sangat terpola berdasarkan skema-skema tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Skema-skema ini terdiri atas pengetahuan mengenai 1. Seberapa intim suatu keluarga, 2. Derajat individualitas dalam keluarga, dan ketiga, faktor eksternal keluarga seperti teman, jarak geografis, pekerjaan, dan hal-hal lain di luar keluarga. Sebagai tambahan, suatu skema keluarga juga mencakup jenis orientasi tertentu dalam berkomunikasi. Nah, terdapat 2 jenis orientasi penting, yaitu orientasi percakapan dan orientasi kepatuhan. Kedua orientasi ini merupakan variabel, sehingga masing-masing keluarga memiliki tingkat atau derajat berbeda dalam hal seberapa banyak orientasi percakapan dan kepatuhan yang dimilikinya. Kedua orientasi tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orientasi percakapan. Keluarga yang memiliki skema percakapan tinggi akan selalu senang berbicara atau ngobrol. Keluarga dengan skema percakapan rendah adalah keluarga yang tidak banyak menghabiskan waktu bersama untuk berbicara atau mengobrol. Dan kedua, orientasi kepatuhan. Keluarga dengan skema kepatuhan tinggi memiliki anak-anak yang cenderung sering berkumpul dengan orang tuanya. Sedangkan keluarga dengan skema kepatuhan rendah memiliki anggota keluarga yang lebih senang menyendiri atau sifatnya individualistis.
Baik, melanjutkan dari yang Rachel, selanjutnya itu ada tipe keluarga. Dari berbagai skema yang sudah disebutkan tadi akan menciptakan tipe-tipe keluarga yang berbeda. Masing-masing tipe-tipe keluarga ini memiliki orang tua tertentu yang ditentukan oleh cara-cara mereka menggunakan ruang, waktu, dan energi, serta derajat mereka menggunakan perasaan, penggunaan kekuasaan, dan filosofi perkawinan yang sama. Nah, terdapat 3 jenis perkawinan menurut fungsi dan cara yang sangat berbeda. Yang pertama itu tipe perkawinan tradisional, tipe perkawinan independen, dan tipe perkawinan terpisah atau separate. Fitzpatrick juga telah mengidentifikasi 4 tipe keluarga, yaitu Yang pertama adalah tipe Yang pertama adalah tipe konsensual. Tipe keluarga yang pertama yaitu keluarga yang sangat sering melakukan percakapan, namun juga memiliki kepatuhan yang tinggi. Keluarga tipe ini suka sekali ngobrol bersama, tetapi pemegang otoritas keluarga dalam hal ini adalah orang tua, pihak yang membuat keputusan. Keluarga jenis ini sangat menghargai komunikasi secara terbuka, namun tetap menghendaki kewenangan orang tua yang jelas. Orang tua tipe ini biasanya sangat mendengarkan apa yang dikatakan anak-anaknya. Orang tua kemudian membuat keputusan, tetapi keputusan itu tidak selalu sejalan dengan keinginan anak-anaknya. Namun mereka selalu berupaya menjelaskan alasan keputusan itu agar anak-anak mengerti alasan suatu keputusan. Orang tua dalam tipe keluarga konsensual ini cenderung tradisional dalam hal orientasi perkawinan. Mereka cenderung konvensional dan dalam memandang lembaga perkawinan dengan lebih menekankan pada stabilitas dan kepastian daripada keragaman dan spontanitas. Mereka memiliki rasa ketergantungan yang besar dan sering menghabiskan waktu bersama. Riset menunjukkan tidak terdapat banyak konflik dalam tipe perkawinan tradisional karena kekuasaan dan pengambilan keputusan dibagi-bagi menurut norma yang biasa berlaku. Pak, itu kayaknya mulai dari riset. Riset menunjukkan tidak terdapat banyak konflik dalam tipe perkawinan tradisional karena kekuasaan dan pengambilan keputusan itu dibagi-bagi menurut norma-norma yang biasa berlaku. Misalnya, suami berwenang mengambil keputusan-keputusan tertentu, sedangkan istri berwenang mengambil keputusan di bidang-bidang lainnya. Sehingga negosiasi tidak terlalu dibutuhkan dan tidak terdapat banyak konflik perbedaan pendapat. Mereka cenderung mendukung keinginan masing-masing demi kebaikan hubungan mereka daripada saling menjatuhkan argumen. Pasangan tipe ini sangat ekspresif dan terbuka dalam menunjukkan perasaannya. Baik perasaan senang atau frustasi, hal ini menjadi dasar mengapa mereka menghargai komunikasi terbuka. selanjutnya itu tipe pluralistis. Keluarga yang sangat sering melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang rendah. Nah, keluarga ini sering sekali berbicara secara terbuka, tetapi setiap orang dalam keluarga itu akan membuat keputusannya masing-masing. Nah, orang tua itu tidak merasa perlu untuk mengontrol anak-anak mereka karena setiap pendapat itu dinilai berdasarkan kepada kebaikannya, yaitu pendapat mana yang terbaik dan setiap orang itu turut serta dalam pengambilan keputusan. Suami dan istri pada tipe keluarga ini cenderung independen dalam hal orientasi perkawinannya. Mereka memiliki pandangan yang tidak konvensional, mereka tidak terlalu mengandalkan pasangannya dalam banyak hal, dan mereka cenderung mendidik anak-anak mereka untuk berpikir secara bebas. Topik selanjutnya yaitu ruang lingkup hubungan. Perilaku interpersonal merupakan topik penting dalam psikologi komunikasi. Hal ini karena sebagian penelitian dilakukan dengan menentukan sifat individu, tipe hubungan, dan klasifikasi individu berdasarkan sifat dan hubungannya dengan mengandalkan pengukuran dan analisis untuk menilai perilaku dan hubungan tersebut. Aspek hubungan menjadi topik yang penting dalam komunikasi interpersonal sejak tahun 1960-an. Tentunya ketika kita membahas aspek hubungan, ruang lingkupnya tidak akan jauh dari membahas kualitas hubungan tersebut. Dan pastinya berkaitan dengan cara berpikir tertentu mengenai hubungan yang biasa kita sebut dengan skema.
Peran skema itu sendiri sebagai pengontrol yang mengatur pola hubungan agar stabil sepanjang waktu. Lebih mudahnya dalam menjalani sebuah hubungan, pastinya kita akan sering berpikir nih, seberapa banyak sih kapasitas diri kita untuk bersikap terbuka dengan orang lain. Kita akan memilah-milah mana topik yang boleh dibicarakan dengan bebas dan mana topik yang harus kita batasi pembahasannya. Proses berpikir itu akan mempengaruhi kualitas hubungan kita. Namun yang perlu diketahui bahwa sifat terbuka dan tertutup adalah manifestasi dari adanya perbedaan antar individu. Maksudnya adalah antara individu satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Perbedaan tersebut mempengaruhi pola pikir individu dalam melakukan komunikasi. Biasanya mempertimbangkan reaksi lawan bicara, kepentingan individu untuk ikut campur, ataupun karakter masing-masing individu. Perbedaan yang ada tersebut berdampak pada sifat terbuka atau tertutup individu dengan lawan bicaranya. Untuk tantangannya, individu sering merasakan adanya kekuatan yang bertentangan atau perbedaan dari dalam diri ketika menjalani hubungan. Karena itu, tantangan dalam hubungan adalah mengelola kekuatan tersebut, seperti memilih harus bersikap terbuka, tertutup, atau independen, dependen. Selanjutnya itu tipe pluralistis. Nah, tipe keluarga ini itu seringkali menghabiskan waktu bersama, namun mereka menghargai otonomi masing-masing dan seringkali memiliki ruang terpisah di rumah dan juga di luar rumah. Nah, tipe keluarga pluralistis ini memiliki pandangan yang tidak konvensional. Maka dari itu, mereka akan terus-menerus melakukan negosiasi. Terus biasanya mereka memiliki banyak konflik seperti suami dan istri berebut kekuasaan, menggunakan berbagai macam teknik persuasi, tidak segan-segan untuk menjelek-jelekan bahkan menjatuhkan argumen masing-masing. Akan tetapi, pasangan independen juga bersifat ekspresif. Mereka akan selalu menanggapi setiap petunjuk nonverbal dari pasangannya, memahami pasangan dengan baik, sehingga mereka juga menghargai komunikasi yang terbuka. Nah, tipe yang terakhir itu adalah tipe laissez-faire. Keluarga yang jarang melakukan percakapan dan juga memiliki kepatuhan yang rendah disebut dengan laissez-faire. Lepas tangan dengan keterlibatan rendah. Anggota keluarga tipe ini tuh tidak terlalu peduli dengan apa yang dikerjakan anggota keluarga lainnya. Mereka tidak ingin membuang waktu mereka untuk membicarakannya. Pasangan dari tipe keluarga ini tuh memiliki orientasi perkawinan campuran atau mix, yang artinya mereka tidak memiliki skema yang sama menjadi dasar bagi mereka untuk berinteraksi. Memiliki orientasi kombinasi dari orientasi terpisah dan independen atau kombinasi lainnya. Nah, berdasarkan penelitian Fitzpatrick, sekitar 40% dari keseluruhan pasangan yang menjadi objeknya itu menunjukkan bahwa sejumlah kombinasi dari tipe-tipe. Yang pertama itu tipe terpisah dan tradisional, tipe tradisional dan independen, atau independen dan terpisah. Pasangan ini memiliki sifat yang lebih kompleks dari pasangan-pasangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dari teori-teori yang sudah dijelaskan, setiap keluarga itu memiliki perbedaan dalam hal kebersamaan atau togetherness dan juga jarak pemisah atau separateness yang ada di antara para anggota di suatu keluarga. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pembahasan tentang hubungan dalam keluarga dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga ilmu yang diterima bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.